Allah yang menjamin doamu, bukan kau yang menjamin permintaanmu. Minta sama Allah depan suami. Ya Allah, ya Tuanku, ini depanku ada lakiku, ya Allah. Aku tak berharap banyak sama dia, ya Allah. Cuman tolong bukakan hatinya. Memang parah kali ini, ya Allah. Kita kan bukan berharap sama suami, kita berharap sama Allah depan suami. Beda, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihil karim. Orang tua kami yang kami hormati, bersyukur dengan ungkapan lafaz alhamdulillah, salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kaji kita hari ini saya kutip dalam kitab Hillatul Awliya wa Tabaqatil Asfiya yang ditulis al-Imam Abu Nuaim. Saya mengutip satu ungkapan sahabat Rasulullah yang sekaligus menjadi keponakan kandungnya yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib masuk Islam di usia 10 tahun dari golongan anak-anak. Walaupun ayah kandungnya tak sempat ikut masuk Islam dengan dakwah Nabi Muhammad, tapi tak selayaknya kita menghina Abu Thalib itu layak masuk neraka. Kenapa? Sesoleh apapun kita nyata belum tentu ahli surga. Kenapa kita selalu memponis sahabat Nabi yang berjuang sama Nabi, padahal dia bukan satu agama dengan Nabi. Tak mungkin Nabi tak mendoakannya. Insya Allah kita berdoa, kita pun nantinya termaksud umat Nabi yang masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Apa nasihat beliau Bapak Ibu? Inilah kaji kita hari ini, Ahad yang mulia ini. Qala Ali bin Abi Thalib, berkata Ali bin Abi Thalib, ihfazu anni khamsa, jagalah dariku ada 5 hal. Falau raqibtumul ibla fi talabihinna la anqalaitumuhunna qabla an tudrikuhunna. Jika kamu mampu, seandainya kalian mengendari onta sampai tua onta ini, kamu tak akan mendapat yang 5 ini. Saking susahnya ini, Pak. Mudah-mudahan yang 5 ini Bapak Ibu ada dalam diri kita dan kehidupan kita sehari-hari. Walaupun sulit, tak dapat 5, 4, tak dapat 4, 3, tak dapat 3, 2, tak dapat 2, 1. Kalau tak dapat 1, mati aja lah. 1 pun tak dapat, udah parah itu, Pak. Pertama, ini memang berat ini. La yarzu 'abdun illa rabbah. Kata Ali bin Abi Thalib, 5 yang penting ini dalam hidupmu yang harus kau tanamkan dariku. Kata beliau, jangan kau berharap kepada seseorang kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, yang sakitan awak berharap sama orang. Enggak usah sama orang, Bu, sama anak sendiri. Kalau berharap kali awak tak dipenuhinya, mengupat. Politnya anakku ini Tuhanku. Kalau tahu lah kau kayak gini, kau udah sukses, tak pernah ku berniat kau lahir dari rahimku. Mana mungkin dibalikkan lagi? Tak ada gunanya diupatkan itu. Istri berharap kepada suami, sakit kali, sakit kali. Kakak macam mana sama laki kakak? Macam mana lagi? Gak ada mau diharapkan. Inilah perempuan. Gak ada mau diharapkan. Berarti udah fatal itu, Pak. Gak ada berharap apa-apa kita dari kita. Mana ada? Muhammad, saya pribadi itu yang saya tanamkan, Pak. Di mana saya ceramah, saya tak berharap diundang 2, 3 kali, 4 kali. Kalau dakwah saya tak sampai di hati jamaah, menjaga ketersinggungan hati jamaah. Makanya waktu habis Jumat saya datangi Pak BKM. Cuman ini Pak, gas saja Ustaz, enggak masalah itu. Kenapa? Takutku nanti BKM yang dimarahi. Bukan aku tak dipakai tak usah, berserah Ustaz. Gitu aja modelnya Pak, betul. Kalau aku jagalah hati ibu, macam mana aku ceramah biar senang ibu. Ada yang tersinggung, mana tak aku siapa yang tersinggung di sini Bu? Kadang-kadang
Pecat aja Ustaz. Karena zaman sekarang Pak, kalau ceramah tak suka hati jamaah, bukan jamaah yang berubah, kami yang dipecat. Jadi nggak usah banyak berharap, betul. Aku udah pernah kena pecat di sini, diundang balik lagi kan. Tak pernah ku telepon Bang Nurdin, demi Allah tak pernah. Kalau dipikir-pikirkan Pak, kan nggak usah. Yakinkan semua itu ketentuan Allah. Nah ini ada ungkapan yang luar biasa. Seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, namanya Muawiyah. Wahai Aisyah, ya, tolong kasih nasihat sama aku. Jangan panjang-panjang, pendek aja. Bapak Ibu, itulah bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu, Bu, tak banyak kalimatnya, pendek nasihatnya diamalkan. Awak panjang-panjang bernasihat, tak ada yang diamalkan. Bercakap awak 1 jam, sikit pun tak diamalkannya. Pulang nanti, macam mana ceramahnya? Pokoknya lucu kali. Habis. Apa tak hancur agama ini? Apa kata beliau? Imam Umar, harus kita ingat baik-baik. Wahai Muawiyah, ingat pesanku yang singkat ini. Manil tamasa ridha Allahi sakhatun nas kafahullahu mu'natan nas. Siapa yang berharap mencari ridho Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan mencukupkan apa kebutuhannya. Saya ulangi, siapa yang mencari ridho Allah walaupun manusia tak suka samamu, Allah yang menentukan rezekimu. Itu satu. Yang kedua, manil tamasa ridho an-nasi bi sakhatillah wakalahullahu ilan nas. Ini, siapa yang mencari ridho manusia, maka Allah juga tak mengkayakan dia. Bahkan dia sulit mencari ridho manusia itu sampai mati. Contoh Pak, kalau apa ciri-ciri orang mencari ridho manusia? Ada 3. Pertama, pasti orangnya jadi penjilat. 1. Kalau tak menjilat, tak suka manusia, kau pun lewat. Maka jadi jangan berharap. Kalau kau berharap kepada Allah walau tak suka manusia, kata Aisyah, Bu, Allah yang menolongmu. Tapi kalau berharap kau kepada manusia, kadang-kadang yang kau harapkan tak suka Allah caramu, maka suatu saat Allah miskinkan kau, tak cukup apa yang kau harapkan. Makanya saya selalu sampaikan, berharap kepada suami, Bu, berapa yang ibu minta per bulan tak cukup, minta sama Allah. Minta sama Allah, cuma di depan dia. Di depan dia minta. Ketika ibu minta sama Allah, pas di depan suami, biar sadar dia. Jangan sama suami, minta sama Allah depan suami. Ya Allah, ya Tuanku, ini depanku ada lakiku, ya Allah. Aku tak berharap banyak sama dia, ya Allah. Cuman tolong bukakan hatinya. Memang parah kali ini, ya Allah. Kita kan bukan berharap sama suami, kita berharap sama Allah depan suami. Beda Pak. Kalau Bapak emosi, sadar dirilah Bapak. Kadang-kadang ya Allah, memang parah memang ini. Cuma udah aku tahan-tahankan ya Allah. Kalau enggak karena anak-anak udah cabut, aku udah dicabut. Oh, enggak tahan aku. Entah siapa, perempuan mana pun mungkin bininya enggak akan tahan. Cuma macam mana ya Allah, udah 5 anak aku enggak mungkin ku tinggalkan gara-gara persoalan ini. Tengoknya lakinya pun amin, amin. Perlu itu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita Pak, walaupun ibu-ibu ini tak berharap, kita yang pengertian. Kita yang pengertian. Itu ya, kita yang pengertian. Makanya orang tua kami yang kami hormati, nasihat yang kedua dari sahabat Nabi juga, Ibnu Mas'ud. Apa kata beliau? Ma nazalat bihi hajatun wa anjalahan nasa lam tusadda faqatuhu. Kata beliau, siapa yang mengalami kebutuhan, siapa yang menjalani kebutuhan untuk manusia, maka kemiskinan yang akan dia dapati tak akan berhenti dalam hidupnya. Siapa yang mengharapkan kebutuhannya terhadap manusia, maka dia tak akan pernah kaya dari manusia itu. Kenapa? Yang diharapkan pun manusia, bagaimana mungkin mengkayakannya? Tapi sebaliknya, fa in anjalaha billahi awsaqallah bi'azlin hadirin aw rizqi azil. Tapi kau siapa yang berharap kepada Allah, maka Allah yang mencukupkan rezekimu dengan tiba-tiba. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang banyak, kadang-kadang tak diduga datang. Itulah kalau berharap sama Allah. Kalau sama manusia, saya mohon maaf Pak, udah banyak orang bilang sama saya, Ustaz,
ikutlah caleg. Ustadz udah banyak jamaah. Ustadz cobalah berapa ribu jamu perwiritan. Satu perwiritan 200 orang. Coba kali 20. Apa enggak lumayan Ustaz? Oh, 400. Nanti yang lain Ustaz. Ya, aku yakin duduk. Inilah otak-otak TS begini, otak-otak TS. Duduk. Awak yang tuh duduk. Dia duduk di sana. Apa enggak stres? Jadi udah ada contoh kawan-kawan saya sebagai penceramah. Dah begitu dia main Pak. 3 kali main caleg. Berharap jamaah nyucuk dia. Tak duduk, stres sendiri. Bahkan dia tak mau diundang ceramah lagi gara-gara sakit hati. Itulah kaji kita ini. Kalau kau berharap sama orang, begitu. Sampai kapan lah orang senang nengok awak? Tak suka dia, geser. Tak suka dia, sikut. Begitulah hidup berharap kepada manusia. Makanya ciri-ciri orang berharap kepada manusia, Bu. Yang kedua, al-i'zam. Orangnya suka ujub, suka memuji-muji. Hati-hati, Pak. Kalau ada orang suka memuji-muji, ada tujuannya itu. Assalamualaikum Pak Haji. Gini kan. Ya Allah, ku tengok bapak ni sehat. Gini kannya pahaknya. Subhanallah. Apa amalan bapak Pak? Muncung ni. Aku kadang-kadang jijik kali aku itu. Beginilah rajin sedekah. Masya Allah. Luar biasa Pak. Tak ada ku tengok Pak di daerah kita ini kayak bapak. Memang dia satu-satunya. Siapa lagi? Enggak ada kawan kembarnya. Memang lahir dia sendiri. Makanya enggak ada yang mirip kayak dia lagi. Ya Allah, aku tengok bapak bersinar. Padahal gelapnya waktu. Itulah bohong itu. Masya Allah. Bapak memang ahli sorga aku tengok. Kau udah begitu Bunda. Assalamualaikum Bunda. Ya Allah. Adalah, hati-hati itu. Kau udah begitu jumpai Ibu, nggak ada lagi tuh. Saya mau mak Bang Nurin, kalau di Facebook, kalau memuji Tuan guruku, saya nggak pernah saya ambil lagi. Kenapa? Pasti ada targetmu yang kau butuhkan dari aku. Pasti itu. Ujung-ujungnya, Ustadz, kalau ada yang kosong, operlah. Ujung ini yang gak enak. Dipujinya waktu makanya Bu, kalau orang sekarang tak muji kita, mengajarkan kita tak berpangku tangan kepada manusia. Tolong. Saya pribadi Pak, udah saya rasakan. Kadang-kadang terlalu berharap kita dipuji. Lupa kita sama Allah siapa yang memberikan pujian itu. Semakin datang angkuh, semakin datang kadang-kadang sombong, merasa kita yang punya, yang mulia di sini. Tapi ketika orang cuek sama kita Bu, ingat ceramah saya ini. Kadang-kalanya begitulah Allah menyadarkan kita jangan berpangku tangan kepada manusia. Jangan berharap kepada manusia. Capek Bu, sama anak aja capek. Memang anak orang tua nggak pernah minta, berharapnya banyak. Betul kan Bu? Dijawab ibu ini pula. Oh iya katanya pula. Dia minta tak mau, berharap luar biasa. Aku udah korban aku Bu. Aku tak pernah minta, tapi dari bahasanya nampak dia berharap dari awal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapnya kau deal? Belum dikirim pakai nama ini. Siapnya kau deal? Siap mak. Cuman di sana PPKM mak. Begitulah mak. Pelan-pelan makin gemuk. Tak keluar ngunyah aja, apa nggak kembang. Lancarnya mak, ini mau ya, lancar begitulah, namanya lah di kampung, lancar tak lancar, yang lancar yang bersawit lah, lagi naik harga sawit. Kalau macam kita ini pula tak bersawit, apa mau dilancarkan? Anak awak memang banyak, cuman gitulah. Kau udah begini bang, nggak usah lagi. Besok kirimlah kantor pos, pasti makasih ya nak, udah pakai nak itu. Kan? Jangan dipaksa berlari cepat, awas terjatuh badan terhempas. Maksud dituju belum tentu dapat, benda di tangan habis terlepas. Maksud dituju belum tentu dapat, benda di tangan habis terlepas. Dalam maknanya ini Pak, awak berharap pengen beli mobil, kereta baru lunas, dah putar balik lah. Aku dah kena aku Pak,
ku ambillah rumah di Johor ini Bu. Oh pas musim-musim maulid, 2 minggu lagi mau maulid, ku ambillah Pak di Johor. Bukan nggak cengap-cengap Pak ngambil rumah di Johor ini, tapi udah prediksiku berharap aku, maulid udah lumayan, Batam masuk, Pekanbaru masuk, Aceh, dulu udah tahu kita pasaran. Begitu 2 minggu Pak pelunasan, corona tersandarlah ke Allah. Ini contoh, aku tak mau mencontohkan orang yang menjadi kebohongan. Bagusan aku sendiri yang menjadi pelajaran. Jangan kayak aku lagi Bu. Begitu Pak. Tapi syukurnya pula awak lunasi, tak ada angan-angan awak. 15 tahun besok macam mana. Jadi corona tak corona, nikmati aja. Kenapa? Yang awak harapkan sudah dapat. Itu yang saya maksud Bu. Mau luar biasa Pak. Kadang-kadang orang nanya, asalkan menelepon masa-masa pertama corona, nggak senang aku kok ditelepon. Pasti batal. Assalamualaikum, Ustaz, batalkan Pak. Coba, kenapa gitu loh? Berharap awak lepas di tangan sudah ada. Contoh lebih enak tadi, awak pengen beli mobil, tapi harapan awak tak terjangkau dengan permintaan dengan kemampuan awak. Streslah, dijuallah kereta, gadekanlah SK rumah, udah terbelilah Bu DP mobil. Di banyak mobil lewu nampak kayak orang kaya. Ternyata 3 bulan 4 bulan tak terbayar. Ternyata udah tak terbayar, ditarik mobil, kereta yang lunas jadi sasaran, rumah tergantung jadi gadean. Inilah orang yang berharap kepada manusia dengan harapan dia tak diberikan Allah takdir yang ditentukan. Makanya kata ulama ahli hikam mengatakan, Ibnu Athaillah, sawabiqul himami la tahrikul aswarul aqdari. Takdir tidak bisa melampaui keinginan, tak bisa. Pengen pun awak kalau tak takdir awak, tak bisa. Aku mau cerita Muhammad ya, pengen berharap awak punya anak, udah dibuat usahanya, udah makan toge, udah bolak balik aku makan toge, muntah aku nengok toge itu, asik toge aja, toge lagi bang, Allahu Akbar. Kalau enggak ditumis di jus, itulah bolak balik Pak. Kadang-kadang kubayangkan udah kayak toge muka aku, kepala besar badan kecil. Berharap awak belum ditentukan Allah, taklah bukan. Berkusuk bolak-balik berkusuk, bolak-balik berkusuk. Tukang kusuk pula yang beranak, macam mana mau buat lagi? Dia tak berharap punya anak, beranak pula dikasih Allah. Awak yang berharap punya anak, belum beranak. Dibilang orang berhenti merokok, udah 3 tahun berhenti merokok. Jadi jangan pernah salahkan takdir Allah dengan keinginan kita yang belum Allah capaikan. Bapak Ibu Muhammad, makanya nasihat yang indah ini dengan baik-baik Bapak Ibu untuk diri saya dan kita semua. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilha'i fit du'ai mujiban liya'sika. Jangan berputus asa sebab tertundanya pemberian Allah kepadamu. Jangan berputus asa setiap permintaanmu yang tertunda yang Allah berikan. Fahuwa dhamina lakal izabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruh. Allah yang menjamin doamu, bukan kau yang menjamin permintaanmu. Saya ulangi, Allah yang menjamin doamu, bukan kita yang menjamin permintaan kita. Kadang-kadang Muhammad Bu ya, awak pengen berangkat haji, takdir Allah tak berangkat. Bahkan udah meninggal waktu, kemana dia minta maaf itu? Datangilah kuburnya. Berapa banyak orang sudah daftar haji 2020 sampai 2021 Pak, tak berangkat, mati jamaahnya. Udah kau makan haknya. Memang tak takdir Allah dia berangkat. Datanglah musibah seperti ini. Jangan pernah salahkan itu, karena permintaanmu belum tentu kemauan Allah. Maka saya pribadi Bu, oh berarti masih sayang Allah sama aku. Adikku ada lagi Pak, mungkin ditunda Allah, aku belum punya anak. 5 yang kukuliahkan dulu, entah itunya pula. Udah 4 selesai, tinggal 1 lagi. Maka aku bilang sama adikku, kalau memang kau lah gara-garanya, ku wisudakan kau duluan. Ku bilang, ku bayar uang kuliahmu. Ku bilang, keke dia setengah mati. Kan banyak cara Allah bukan? Jangan contoh lebih enak. Dulu ibu waktu banyak urusan kebutuhan, jualan ibu laku laris manis. Sekarang udah anak kuliah sarjana, udah ada yang kedokteran, udah ada yang hukum, udah ada yang pegawai, udah ada yang tentara, udah ada yang polisi, bahkan jualan tak tutup, udah tutup tak jualan lagi. Jangan marah. Wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turid.
Waktu itu Allah yang menentukan, bukan kau yang menentukan keinginan waktu kapan Allah kabulkan. Kan jangan macam saya, bukan? Kalau dulu saya menikah usia muda, 22 jalan 23 tahun. Niat awak, Pak, nanti awak udah tak tua kali, udah besar-besar anak awak. 45 umur awak, udah kuliah anak awak. 50 tahun nak udah bercucu. Ternyata takdir Allah berbeda. Cepat kau menikah, belum dikasih Allah. Ada pula yang terbalik, lama menikah, usia 35 tahun langsung punya anak. Begitulah Allah berikan harapan permintaan dia. Maka ibu pun jangan menyalahkan apa yang ibu minta belum Allah kabulkan. Jangan. Kadang-kadang, ya Allah ya Tuhanku, kenapa lagu gini-gini? Apakah karena aku menikah dengan suamiku ini, ya Allah? Disalahkannya lakinya lagi. Karena dulu aku waktu gadis senang kali hidupku, ya Allah. Tapi setelah menikah hancur kali, ya Allah. Dulu tak begini kali aku dibuat orang tuaku, ya Allah. Tapi begini nasibku dibuat lakiku, ya Allah. Memang udah gak enak perasaanku pertama ijab kabul, bahkan hancur ini, pahit ini, pahit. Tapi macam mana? Takdirmu, ya Allah, takdirmu. Lakinya di belakang, amin. Baru kena hajar kan? Jangan, ya. Jangan. Jadi yang kita harapkan belum tentu apa yang sudah kita minta. Kadang-kadang yang kita minta belum tentu Allah kabulkan. Yang paling luar biasa, ta'wa minta dikasih Allah. Ini yang luar biasa. Maka jangan berharap kepada manusia. Ya. Yang kedua, la yakhafu illa dzambah. Jangan setiap orang harus ada rasa dihantui atas dosa-dosanya. Jangan dosa orang yang awak ingat, dosa awak lupa awak sendiri. Ada. Makanya caranya macam mana, Ustaz? Ada 3 cara, Bu, saya ingatkan untuk diri saya dan semua. Pertama, qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar, man istata'a ayyabqiya falyabqi wa man lam yastati' falyabaka. Maka kalau kau mampu menangis mengingat dosamu, menangislah kau. Kalau tak mampu kau menangis mengingat dosamu, carilah cara yang membuat kau menangis. Apa caranya? Itulah mendengar pengajian, ikut lawak ziarah kubur, ya kan? Tengoklah mayat tu begitu takziah, pegang tangannya, ya Allah dingin kan. Jangan ditanya gara-gara apa dia mati, tak boleh, Bu. Kenapa meninggal itu? Semalam biar tahu baru jumpa kali di pajak. Ya, aku nggak nyangka aku biar tahu kau mati. Ya, aku pun nggak nyangka aku biar tahu. Kalau tahu aku kayak gini kan ngeri-ngeri juga, ya kan. Enaklah kalau mati awak ditahu kali kasih tahu masuk malaikat Israel. Enaklah. Kau bentar lagi mati kau. Balik. Begitu golek dia. Kenapa, Mama? Israel udah di karya wisata. Bukan nggak dekat ke karya kasih ini kan? Tak ada, Bu. Ingatlah dosa awak. Macam mana caranya buat awak menangis? Ya kan? Makanya ada juga tangisan ini, Bu. Tangisan orang munafik bisa menangis dalam keramaian, tapi keras hati dalam kesendirian. Hati-hati, Pak. Kalau menangis awak dalam keramaian belum tentu karena unsur iman, tapi karena pengen awak dilihat orang-orang menyesali perbuatan dosa. Itu pun baik asalkan jauh dari riya. Maka kadang-kadang kalau zikir akbar menangis baik kali. Tapi kenapa dalam kesendirian sulit menangis? Itulah sifat kemunafikan. Orang rame, oh astaghfirullah, apalagi pandai ustadznya. Bayangkan dosa-dosamu yang lalu seperti apa. Rabbal baraya, bayangkan masa mudamu seperti apa. Astaghfirullah. Yang dibayangkannya bukan dosanya, angsurannya tak terbayar-bayarnya. Ada pernah aku tanya lagi orang, Wak kok menangis, Wak? Iya, Ustaz. Sedih, Wak. Sedih, Ustaz. Kenapa? Ku tengok kawanku sebelah nangis. Bukan karena dosanya. Di sebelahnya nangis. Memang ada orang begitu, Pak. Menengok orang menangis, ikut waktu menangis. Oh, Kak. Iyalah, Kak. Kenapa, Kakak? Kau pun kenapa, kau? Tanya-tanyaan orang tuh. Yang baik itu menangis dalam kesendirian. Makanya, Pak, saya termasuk orang pecinta lagu El Suraya. Walaupun tak cantik suaraku. Iya. Kenapa? Kadang-kadang tengok, Bu, bait syairnya itu. Dia diangkat orang Malaysia menjadi profesor bukan karena pintar akademisinya, karena indah kata-kata syairnya yang membuat kita menangis. Coba kan? Letung yang tampak lamai di hulu kinilah rebah, ketepian kampung yang tampak ramai dahulu
kini hanya tinggal kenangan. Dulu rame kali sebaya-baya ibu, sekarang tinggal awak lah yang paling tua. Kan mohon siramkan setiti air, taburkan atasnya bunga rampai, pahatkan nisan serangkum syair penuh pujangga. Kasih tak sampai tereng di bawah lembayang teng 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 teng. Apa lagu musiknya? Pohon itulah begitu ak bayangkan. Iya pula ya. Udah disiram orang Kurawa. Entah siapa besok menyiramin Kurawa udah mati awak. Sekarang aja anak awak tak pernah sholat, tak pernah berzikir. Apa ditolongnya besok mati ingat awak Kurawa. Entah setahun sekali cabutinnya rumputnya. Betul memang. Lihat itu bu, kan? Nah, makanya Abu Atiyah mengatakan cara kedua, ingatlah sisa usiamu yang Allah robah dari fisiknya. Tidak ada orang bu makin tua makin cantik, nggak ada. Mana ada? Tengok muka sekali-sekali pak, izin pak ya, sekali bu. Dicobanya model lawak macam mana mati besok. Ambil kain kapan, nah, kan? Ambil 3 lembar, beli di pajak ikan, masuk kamar ibu, praktekkan gulung sendiri, baru ambil kapas, masukkan ke hidung, tengok muka. Allahu Akbar. Kok sombong kali lah mulutku bercakap sama orang. Begininya besok mati aku. Allah. Udah begini. Allah, oh payah kali bergerak ya Allah. Datang anaknya, Oma, apa nak? Allah Akbar, lari anaknya cabut. Perlu itu. Makanya nasihat yang membuat gugur dosa kita semakin dekat kepada Tuhan kita pak. Caranya 2. Pertama tadi, selalulah melihat orang mati. Coba tengok sekarang, innalillahi wa tiap hari pak tempat kami bati solihin Allah tiap hari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang jantungan awak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang meninggal Abdul. Kupikir Abdil aku, Allahu Akbar. Ngeri-ngeri sedap betul. Bahkan mohon maaf Pak, ada hampir temaki tapi enggak sempat kumaki. Itu yang palanya tuh. Jamaah nelpon, Ustaz, assalamualaikum. Kupikir Ustaz udah mati. Kurang ajar wak aku bilang. Coba dipikirnya aku mati Pak. Allah. Memang semuanya kita mati, tapi jangan orang mintakan mati. Jangan bangga dengan abjad nama dia belakangan mati. Enggak. Banyak yang abjadnya belakangan duluan mati. Ada. Maggie Z. Abangnya Maggie A. Jadi kita berharap Muhammad ingat dosa bapak ibu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan tadinya bahwa orang yang berdosa mengingat dosanya dekat dengan Tuhannya, mengakui dosanya terhadap Tuhannya, itulah cara Allah menegur kita. Jadi kita jangan pernah resah bu, ya kan? Jangan pernah resah. Yang awak resahkan takut awak, tak ampuni Allah enggak dosa-dosa kita. Makanya saya berharap dosa suami terhadap istri hati-hati, jangan melawan awak, ya baik-baik sikit. Ada pula yang menjawab, macam mana enggak melawan Ustaz? Laki bertingkah, bapak pun berubah. Udah aku sampaikan. Seharusnya Pak, kalau dapat bini yang merubah ibadah kita jadi menjadi sempurna, syukuri. Kadang-kadang karena merepeknya Muhammad dimakannya berubah lakinya. Dulu mungkin ada Pak suaminya pemain togel, judi bola, tak pernah ke masjid. Begitu merepek tiap hari, bapak ini pun gondok. Dia kau, itu aja kau bahas. Ya udah berangkat. Asik handphone aja, kayak anak-anak. Allah kayak robot lawak tu. Allahu Akbar. Kayak step. Campur gondok. Yang perlu mohon maaf Pak kita sesali, perempuan atau suami tak pernah rewel merubah ibadah kita. Itu yang kita tangisi. Aku baru regar bu. Oh asalkan habis sholat subuh. Oh Tuhanku, ngat. Oh kabur muka tu. Allahu Akbar. Oyong. Itu kamar mandi.
Allah ayang. Allah begitu habis wuduk dah berubah doa kunutku, doa tolak bala. Allahumma ini tolak bala kata. Allahumma ini. Orang tua itu. Orang tua sekarang cuek. Udah nampak anaknya tetap buka aurat pakai celana pendek, tak pernah ibu marah. Nampak ibu, anak ibu nanti pulang sebelum sholat subuh, ibu biarkan. Inilah orang yang membuat anaknya semakin berdosa, walaupun bukan karena sayang. Jadi orang tua yang merepet gara-gara ibadah anak, ini orang yang perhatian. Takut anaknya penghuni neraka, makanya dimarahinya tiap hari. Jilbab kau udah besar kau, jangan gara-gara kau aku masuk neraka. Ingat itu baik. Mulut kok berubah mak. Gara-gara ceramah tadi mak, iya. Jangan ikuti ceramahnya mak. Disuruhnya pula jangan ikuti ceramahku. Itulah kadang-kadang anak sekarang. Ada kurang-kurang ustaz itu mak. Iya bu, aku udah pernah dibilang anak-anak itu begitu. Jadi takutlah bukan. Nah makanya kalau seandainya Allah tahu dosa-dosa kita, tak ada orang yang mau dekat dengan kita. Abu Atiyah mengatakan, "Lau kana lil khotoya rihun la aftadhan nas wa lam yatajalasu." Seandainya setiap dosa yang kita lakukan tercium baunya, tercium aromanya, la aftadhan nas, maka akan terbongkar rahasiamu. Wa lam yatajalasu. Maka orang takkan mau duduk di samping. Saya bu, hari ini masih dipakai orang ceramah karena sayang Allah sama saya. Masih Allah tutup dosa-dosa saya. Begitu tahu bapak ibu siapa saya besok, takkan mau ibu ngundang saya lagi tuh. Itulah sayang Allah pak. Cuman kita tak mau juga. Sama dengan ibu. Hari ini kayak muallimah ibu, kayak muallimah. Oh, pakai mukena lembut nampak. Di rumah lakinya pun dikentutinya. Allah keceplosan, 28 tahun dikuntutinya lakinya. Pula keceplosan itu. Kayak kali bapak, minta korban ya bapak. Betul, kita ini soleh pak, karena istri kita masih menutup aib kita. Makanya bu, tadi mau ikut dia ceramah kan? Abang mana ceramah? Nggak jauh-jauh, dekat aja, nggak suka ikut, gue bilang. Kenapa? Kalau yang payahan ceramah depan istri, payah. Begitu, bum, dalam hatinya, gaya, Kalau dia kan bebas aku ceramah, nggak ada dia, bebas laku. Oh, hati-hati lah. Kayak bapak, udah pakai lobby bapak nih, begitu pakai jubah. Gaya abang ini, ya Allah, jijik kali. Ibu itu yang tahu itu. Walaupun awak di masjid ini dihormati orang, Pak Haji, Pak, di rumah gaya biasa aja apa bang? Mau muntah apa? Muntah ibu itu. Yang ketiga, wala yastahi zahirun ay yas'al amma la ya'lam. Ini yang ketiga. Kata Ali bin Abi Thalib, yang harus kau ingat dari pesanku ini, jangan malu kau bertanya terhadap apa yang tidak tahu. Nah, merasa bodoh itu wajib, tapi jangan pernah merasa pintar. Orang yang merasa bodoh akan datang timbul bertanya yang dia tidak ketahui. Cuman bapak ibu, ada 3 tipe orang bertanya. Pertama, dia bertanya memang tak tahu, silahkan jawab. Yang kedua, ada orang udah tahu dia jawabannya, pengen tahu kemana batas kedalaman ilmu kita, dia bertanya, tak perlu dilayani. Yang ketiga, ada orang bertanya aja tapi tak perlu jawabannya. Udah dijawab, ditanyanya balik. Udah aku jawab, ditanyanya balik. Jadi kenapa ditanya-tanyanya lagi aku? Ada yang begitu. Minimal kita yang nomor 1, memang tak tahu kita tanya. Makanya model manusia ada yang begitu. Bertanya aja pun ada kerjanya, ada. Bertanya, mau kemana wa? Ke depan. Beli apa wa? Beli kol apa wa? Kol beras tagi. Oh, berapa kilo wa? Mau ditanyanya berapa kilo? Setengah kilo. Kok banyak kali wa? Bukan urusan, bukan kau yang makan. Aku yang makan ibu kali kok. Aku kan nanya wa, aku jawab, pergi kau berantem orang tuh. Ada yang begitu, ada. Ada orang pula memang tak open bu, nggak open dia. Mau bertanya tak bertanya, diam aja, kerjanya ada. Dia nggak open, dia ekspresinya pun nggak ada. Makanya Allah jodohkan itu kita macam-macam sifatnya kan. Jadi bapak ibu, maka pesan
sahabat Rasulullah SAW, Ibnu Mas'ud juga, kata beliau, inna rajula la yuladu aliman wa innal ilma bitta'allum. Tidak ada seseorang itu dilahirkan sudah tahu, tapi kita dilahirkan memang tak tahu, maka tugas kita lah belajar. Zaman sekarang nih Bapak Ibu, yang belajar nih pun orang malas. Saya jujur Pak, jujur mohon maaf Pak, termaksud kita syukuri masjid kita ini Pak, termaksud sudah ramai. Saya beberapa pengajian di Johor nih, kalau subuh termasuk ramai kita ini. Berarti orang butuh ilmu. Banyaknya orang Pak di tempat kami, waktu maghrib ramai. Pas pengajian berpulangan semua. Tuhanku, ada juga yang pernah ku alami. Aku ngaji di dalam, dia ngaji di luar. Ku letakkan mic-nya. Ku letak. Kalau memang beginilah cara kita menuntut ilmu, berarti kau menghinakan orang yang sama-sama belajar di dalam. Kalau memang betul-betul cari ilmu, ustadz yang megang mic, aku jadi pendengar. Malu kita nampak jamaah satu waktu, dua pengajian dengan waktu yang dengan tempat yang sama. Aku mengaji di dalam, dibuatnya pengajian di teras. Apa nggak emosi kita Pak? Bukan aku merasa tak dihargai. Beginilah kita merasa tak pengen jadi pendengar. Saya pribadi, ada ustadz kadang-kadang Pak, tawaduk kali orangnya, banyak ilmunya. Saya kadang-kadang, mohon maaf, baru-baru ini saya ceramah di Masjid Baitur Rahman ini. Ustadz Muayyan sanggup dia singgah ke apa pula ustadz ini kupikir, tapi dia merasa pengen dapat ilmu, singgah dia menjadi pendengar. Kalau lah ustadz zaman sekarang tak mau. Kenapa? Merasa jadi ceramah, dia penceramah. Sulit orang yang banyak bercakap menjadi pendengar. Sulit Bu. Makanya kita ini yang payah jadi pendengar Pak. Makanya kata Nabi, kalau kau ngasih nasihat jangan panjang-panjang. Jangan melewat. Enggak, mengingatkan aku ini. Iya, jangan panjang-panjang, jangan lama-lama. Karena samanya itu. Sama. Jangan buruk sangka Pak, jangan buruk sangka. Sama yang kusampaikan ini, Bapak langsung isinya, ya Allah Rabbi. Itulah buruk sangka Bapak. Padahal itu niatku memang. Mohon maaf ya, izin. Saya pribadi khutbah. Bapak dengar lesson saya khutbah Pak. Itu paling minimal, paling jago kustel. Aku tak malu pakai buku. Kenapa? Biar pas sasaran ceramah itu. Biar pas sasaran khutbah itu. Bukan tak hafal awak bahan khutbah awak. Bukan tak hafal. Bukan tak bisa awak tak tengok buku, tak tengok kitab. Cuman rasanya Pak, kalau udah tak tengok buku, lari-lari bahan tu, tak ada nikmatnya menyampaikan ceramah itu. Makanya kalau khutbah, aku tengok, dah selesai 15 menit. Ada kadang-kadang khutbah ini nggak ngerti, orang yang jadi pendengar ini macam-macam Bu. Ada yang nggak tahan, lambat pula. Alhamdulillah, berhenti. Alhamdulillah. Tengok uak yang di depan, mulai cagak satu. Apa aja? Cagak satu. Ini cagak satu. Mulai cagak dua. Mulai tak bercagak, bersandar. Makanya rata-rata bersandar semua ini. Makanya aku bersandar lah, aku masa orang aku tak bersandar, makanya ada sandaranku di sini. Sama-sama nggak capek kita, agak gini aja lah aku. Aku pun main juga ilmuku. Iya, bapak ibu enak bersandar, kami yang tak bersandar. Terpinggang kayak gini. Jadi harus ngerti, pendengar ini pun tak lama bertahan Pak. Saya ceramah remaja masjid, pengajian remaja masjid, paling lama 40 menit. Lain itu pertanyaan, silakan 1 jam lebih. Tapi itulah orang tua aktif bertanya, dialog. Orang tua begini tak ada lagi nih. Yang penting ceramah, bisa jadi amalan, bisa menjadi merubah selesai. Pak, jangan lama-lama kali. Kadang-kadang nggak ngerti kita. Pendengar 5 menit ceramah, oyong. Ada lagi orang dengar ceramah Bu, bukan karena tak ngerti. Memang kosong pandangan matanya. Tengoknya aku, tapi kosong. Orang udah keke, dia senyum pun tidak. Ada. Jadi begitulah kita yang menuntut ilmu ini. Ada lagi nomor 2 ini. Sosok ngerti. Padahal pulang ngerti kau? Enggak. Jadi nomor 3 ini, itu kan tak dapat 5, 4, tak dapat 4,
3, tak dapat 3, 2, ya kan? Makanya rajin bertanya, ya. Jangan bertanya. Ya bertanyalah yang memang sesuai tak pandai kita dan tak tahu kita. Udah. Yang keempat, wala yasta'idza su'ila amma la ya'lam ay yaqul Allahu a'lam. Ini nomor 4, Pak. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Jika ada orang bertanya kepadamu, kau jadi orang alim, jangan malu kau menjawab dengan mengucapkan Allahu a'lam. Aku tak tahu jawabannya. Sekarang Pak, belum tentu ustaz itu semua menjawab pertanyaan, semua dijawabnya. Belum tentu menjadikan dia kualitas keilmuannya, belum tentu. Makanya kalau ada ustaz yang enggak malu menjawab pertanyaan tak terjawabnya, dibilangnya, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu pertemuan selanjutnya saya jawab. Itulah menunjukkan dia bahwa takut jadi dosa sebagai fatwanya. Kalau dijawabnya tanpa ilmu, jadi dosa selamanya. Sekarang banyak orang bertanya, semua dijawab, belum tentu jawabannya betul. Dia hanya mengelakkan, takut jatuh kehormatannya ketika jadi penceramah, tak bisa menjawab pertanyaan jamaah. Gak usah, saya pribadi, Ustaz, saya pernah begini Bu, Ustaz, betul nggak ada Ustaz orang sekarang di neraka sama di sorga? Pertanyaan luar biasa itu Pak. Jawab Ustaz, jawab. Aku diam aja aku. Tak tahu aku. Allah, percuma Ustaz. Allah sabar. Memanglah uak aku pikir. Muhammad. Tapi dalam Al-Quran Bu, fi jannati yatasaalun. Di dalam surga ada orang tanya menanya. Berarti sudah ada orang di surga sekarang. Anin naba'il azim. Fi jannati yatasaalun. Anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Oh, katanya. Aku udah sampaikan mungkin di sini Pak ya. Macam-macam ada 2. Macam-macam ada 2. Kalau itu ngejek. Itu ngejek. Tapi kalau itu takjub. Jadi kok ngejek itu Pak. Ingat lagu hari ini. Jadi kalau pulang apa dapat mama? Macam-macam itu pun dapat, syukurlah. Jangan malu mengatakan tak bisa menjawab. Karena sahabat Rasulullah SAW mengatakan, jika kau berfatwa, fatwamu salah, maka fatwamu akan menjadi dosa selamanya untukmu. Tapi ketika kau mengucapkan la adri, aku tak tahu, Allah lebih tahu, maka kau akan selamat dari musibah ini. Makanya Bu, jangan salah amalkan juga kayak anak pesantren. Saya dulu diamalkan guru saya ini, diamalkan murid-muridnya. Ketika ada pertanyaan Pak ujian, pertanyaan ujian, semua menjawab Allahu a'lam, Allahu a'lam, Allahu a'lam. Datanglah guru kami. Kenapa kau jawab ini? Tapi Ustaz yang bilang, segala sesuatu yang tidak kita tahu, maka serahkan sama Allah. Hanya Allah yang tahu. Itu jawabannya semua. Allahu a'lam, Allahu a'lam, Allahu a'lam. 10 pertanyaan, jawabannya Allahu a'lam. Itu mengakal-ngakali, bukan? Yang kelima, wasbir wasabru minal imani bimanjilati ra'si minal jasadi. Kesabaran layaknya adalah tempat iman seperti antara kepala dan jasad. Karena puncak iman seluruhnya Bu, dalam proses kebaikan sabar. Kalau tak sabar tak bisa apa-apa. Maka saya berharap hari ini kita mengamalkan Bu. Sebagai kesimpulan ada 5. Pertama, pesan Ali bin Abi Thalib yang harus kita amalkan. Sampai tua pun mungkin onta yang kita kendarai tak kau dapatkan ini, kata beliau. Pertama, jangan berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan ada rasa dihantui terhadap dosa-dosa yang sudah kau lakukan. Yang ketiga, jangan malu mengucapkan, jangan malu bertanya yang menyadari kebodohan kita. Yang keempat, jangan pernah malu bertanya atau mengucapkan Allah yang lebih tahu, walaupun kita dianggap orang yang berilmu. Tapi jangan malu kalau kita tak tahu jawabannya. Yang keempat, yang kelima, bersabarlah atas segala cobaan dan kehidupan untuk meningkatkan kualitas keimanan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan kita semua, dan bisa kita amalkan. Minimal tak bisa semua,
pelan-pelan minimal buat bisa kita amalkan bersama. Yang paling penting kalau menurut saya hari ini kita butuh ilmu, amalkanlah Bu yang tadi itu, jangan malu bertanya. Dan saya juga sebagai ilmu untuk diri saya pagi ini, jangan malu menjawab tidak tahu setiap pertanyaan yang ditawarkan. Mudah-mudahan ini kesadaran bagi saya dan kesadaran bagi kita dua, kita semua. Bertanya, menjawab itu harus ada perbandingan. Kalau menjawab berarti sesuai dengan kemampuannya, bertanya sesuai dengan ketidaktahuannya. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.